Saya mau ceritakan sedikit secara substansi, ya tentu jauh lebih panjang dari itu. Tapi saya kira kalau kita mau bicara politik hukum, pendekatan atau sekurang-kurangnya ada 4 faktor yang penting dalam proses politik hukum itu. Yang pertama, yang saya bilang sebagai faktor teknokrasi. Kalau menyusun politik hukum, harus ada sentuhan teknokrasinya. Ada sentuhan cara pandang ilmiahnya. Itulah yang dimaknai dengan naskah akademik. Politik hukum itu harus punya naskah akademik. Ya. Kenapa teori itu penting? Supaya praktik tidak terlalu jauh menyimpang. Itu pentingnya teori. Makanya kenapa? Sentuhan teknokrasi, cara pandang akademisi, itu harus hadir dalam yang namanya naskah akademik. Dan menurut ketentuan Undang-Undang 12 2011, semua RUU itu harus ditemani dengan naskah akademik. Harus, wajib. Itu cara pandang teknokrasi penting. Ya, jadi cara pandang keahlian itu penting di dalamnya untuk membingkai itu. Jadi jangan tinggalkan. Yang kedua, cara pandang yang saya sebut dengan konfigurasi politik. Kalau itu saya kira Pak Mahfud sudah menuliskannya secara luar biasa. Ya. Di disertasinya Pak Mahfud yang kemudian menjadi buku yang banyak dibicarakan orang. Saya kira konfigurasi politik satu faktor yang sangat menentukan. Demokratis, dia bisa menjadi undang-undang yang lebih demokratis, otoritarian itu bisa membuat undang-undangnya menjadi tidak demokratis gitu. Nah, tetapi saya kira di dalam buku itu saya mengkritisi satu hal, konfigurasi politik kita sangat tidak jelas ideologinya sekarang. Kan pembelahan yang ada itu adalah nasionalis dengan agamis. Pertanyaan kita sebenarnya yang reflektif dan kritis yang harusnya kita sampaikan, seberapa jauh pembelahan nasionalis dan agamis itu memberikan sumbangan pada pembentukan undang-undang yang memadai di Indonesia. Atau kalau mau kasarnya, pembelahan cebong versus kampret itu, atau whatever lah, pembelahan-pembelahan kayak gitulah ya, yang harusnya tidak boleh kita lakukan. Tapi maksud saya, kalau mau disederhanakan, pembelahan itu apa sumbangannya untuk pembuatan undang-undang? Saya kira nggak ada. Mau nasionalis, mau agamis, sama-sama membunuh undang-undang KPK. Mau nasionalis, mau agamis, sama-sama menyetujui menindas buruh dalam kasus undang-undang Cipta Kerja. Mau nasionalis, mau agamis, sama aja dalam kasus undang-undang KUHP kan tidak banyak perbedaan ya. Paling ada 1-2 partai yang sedikit geser gitu. Dan tidak bisa dipecah antara nasionalis dengan agamis. Karena ada juga partai agamis yang setuju. Ada juga partai nasionalis yang bergaya agamis gitu. Dan pembelahan itu kan menjadi rancu. PDIP ya, yang dianggap sebagai dalam tanda kutip sangat nasionalis, itu kan bikin sayap Baitul Muslimin kan, untuk melengkapi kadar keimanan agamisnya kan. Begitu juga PKS saya kira. Ya, PKS itu kan memasukkan unsur non-Islam di dalam kepengurusannya. Kenapa tidak mungkin? Ya karena memang dua pangsa pasar itu diperebutkan. Jadi kritisi kita adalah yang kedua, konfigurasi politik iya bisa dikaitkan dengan rejim, tapi pada saat yang sama pembelahan nasionalis dan agamis ini kayaknya memang sudah harus kita pelajari dengan baik nih. Kalau Anda baca misalnya Fedi Hadis itu bilang begini, apakah di Eropa Barat itu tidak ada oligarki? Ada oligarki juga di Eropa Barat. Tapi kenapa di Eropa Barat oligarki cenderung bisa dibergen, cenderung bisa ditahan gitu? Ya kenapa? Karena di Eropa Barat itu partai nasional, partai sosialis, dan partai buruh itu relatif kuat. Jadi merekalah yang biasanya berhadapan-hadapan dengan partai konservatif yang lebih pro pada pengusaha, atau berhadapan-hadapan dengan partai moderat yang juga kelihatannya pro pada pengusaha. Beberapa moderat ya, gitu.
Nah, saya kira kalau saya bilang harus mendirikan partai sosialis komunis, pasti Anda protes kan? Tapi saya kira harusnya cara pandang baru itu ada supaya pembelahan ideologi politiknya itu tidak lagi sekedar nasionalis dengan agamis gitu. Ya, karena cara pandang baru. Makanya sekarang Partai Buruh hadir, kita nggak tahu ya apakah bisa melawan oligarki atau tidak, tapi saya mengatakan itu menjadi eksperimen yang menarik sekarang karena Partai Buruh sekarang mau masuk ke dalam sistem kepemiluan. Walaupun dalam sejarahnya Partai Buruh tidak pernah berhasil gitu. Selalu menjadi partai 0, gitu. Partai yang ya mohon maaf nggak jelas antara partai atau zakat gitu. Zakat aja 2,5% gitu. Di bawahnya itu. Ya kira-kira begitulah ya. Tapi mudah-mudahan eksperimen itu menarik untuk bisa membawa cara pandang baru terhadap pembelahan politik kita. Yang ketiga, kerja-kerja yang saya bilang sebut dengan ideologi. Kerja ideologi itu maksudnya apa? Karena di dalam struktur pembuatan undang-undang, politik hukum itu sebenarnya harus dinarasikan bersama dengan nilai konstitusi dan nilai Pancasila kan. Harus selaras loh. Di Undang-Undang 12 2011 dikatakan sumber dari segala sumber hukum adalah Pancasila. Dan Undang-Undang Dasar memegang peranan penting di situ. Nah, artinya peran ideologi negara baik dari sisi Pancasilanya maupun dari sisi Undang-Undang Dasarnya itu tetap penting. Nah, problemnya adalah ketika Pancasila itu dimonopoli cara pandangnya. Itu saya kira problemnya. Kalau kita baca Soekarno, pemahaman saya Soekarno ketika mempidatokan soal Pancasila, dia mengatakan Pancasila itu adalah butir-butir kearifan mutiara yang dia temukan di seluruh rakyat Indonesia kan. Jadi dia menyusun Pancasila itu secara bottom up sebenarnya, dari bawah gitu. Kok bisa sekarang Pancasila itu dibikin jadi top down gitu? Ya kan, dibikinkan satu lembaga sendiri, lalu kemudian seakan-akan dialah penafsir yang paling sahih gitu terhadap Pancasila. Bahkan kalau kita lihat undang-undang itu, masyarakat bisa ikut dalam acara-acara Pancasilais gitu, bukan lagi sebagai sumber utama penafsiran Pancasila, tetapi hanya bisa ikut serta dalam acara-acara. Coba bayangin. Jadi saya kira Pancasila, Undang-Undang Dasar itu mengalami penafsiran yang ya kadang-kadang terlalu monopolistik gitu. Dan trauma itu kan sudah cukup banyak ya. Kita dapatkan di Orde Lama 50 sampai 59 sampai 66, 65, 66, 65 dan Orde Baru sampai tahun 98. Nah, tantangan besarnya itu bagaimana kemudian ideologi negara itu kemudian tidak dimonopoli. Dan yang terakhir tentu saja adalah kerja yang saya sebut dengan partisipasi. Partisipasi itu maksudnya kalau ada teknokrasi orang ahli, ada partainya ada di situ, ideologi partainya, konfigurasi partainya ada, ideologi negaranya ada, maka yang terakhir adalah kerja partisipasi, masyarakat, Anda semua, kita semua. Kita semua yang harusnya menyatakan apa yang sebenarnya kita inginkan diatur oleh negara. Itulah politik hukumnya. Gitu. Partisipasi yang ya bisa meaningful, bisa pakai teorinya Sherry Arnstein soal the ladder of participation, ada banyak tuh. Tapi saya kira partisipasi ini kerja yang paling penting. Nah, tantangannya apa di partisipasi? Seberapa jauh ya atau seberapa kuat masyarakat bisa berperan dalam partisipasi? Seberapa besar ruang yang dibuka oleh negara? Apalagi kalau kita bicara soal demokrasi deliberasi, ya deliberatif demokrasi bahasanya Jürgen Habermas. Seberapa besar negara membuka ruang untuk kita memasukkan ide, plus pada saat yang sama seberapa kuat partisipasi itu bisa masuk ke dalam seluruh lapisan masyarakat. Karena bisakah kaum yang tak paling terpinggirkan di Indonesia itu bicara dan memberikan partisipasi? Saya kira tidak di Indonesia. Kan pertanyaannya Gayatri Spivak itu bagus banget kan. Can subaltern speak? Bisa nggak sih kaum subaltern itu berbicara gitu? Karena biasanya
akhirnya pembuatan partisipasi itu sangat ya elitis, sangat monopolistik, dan kadang-kadang cherry picking. Nah, saya tidak ingin menjadi pembicara yang terlalu lama di sini, ya. Saya cuma ingin menyampaikan itu.